sebenarnya pembiayaan kumpulan tuh sudah berdarah-darah gitu ya. Maka BMT Edcon dalam hal ini tentu harus memiliki diferensiasi ya. Harus ada bedanya apa sih dengan pola kelompok kompetitor ya. Di sini syariahnya Pak. Bunganya murah kok katanya. Berapa 3% per hari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat penggiat dan pemerhati koperasi syariah dalam dialog koperasi syariah yang pada kesempatan ini di edisi ketiga ini akan mengangkat topik tentang pembiayaan kumpulan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita didampingi oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Udin Nurtomo selaku General Manager dari KSPPS BMT Edcon. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Gimana perkembangan dunia persilatan BMT nih Pak Udin? Nanya yang mana nih Pak? Kumpulan aja apa kumpulan semuanya dulu nih? Kita. Ya, pertama kalau kumpulan dinamikanya luar biasa sepanjang tahun 2020. Sudah sempat tidak melakukan aktivitas selama beberapa minggu, bahkan mungkin hampir 2 bulan. Kemudian aktivitas kembali belum normal karena masih beberapa anggota kita belum usaha secara penuh ya. Kondisi saat ini pun dengan adanya PSBB lokal, PPKM, apalah namanya itu yang ganti-ganti terus, juga mempengaruhi tingkat kehadiran maupun pengembalian dari anggota kita. Jadi ternyata kondisi pandemi ini berbanding lurus dengan tingkat pengelolaan kredit atau pembiayaan kumpulan. Gimana seperti itu Pak Udin? Ini kan sebenarnya karena skemanya agak berbeda dengan model-model pembiayaan yang lain. Tentu kalau kita bicara pandemi, secara umum dari sisi usaha anggota tentu terdampak ya. Ya kecuali sektor-sektor tertentu yang mungkin kita ketahui masih eksis ya. Salah satunya kesehatan ya misalnya. Tapi secara umum seluruh sektor kelihatannya terdampak. Baik positif maupun tidak positif gitu ya. Lebih banyak yang tidak positifnya tentu kan. Ditambah skema kita yang mewajibkan anggota pembiayaan ini berkumpul, kita sebut pembiayaan majelis Edcon ya, karena kita memang ngumpul ya. Majelis itu kan duduk-duduk ya. Jadi itu plus ya, bertambah lagi persoalannya. Yang beberapa tidak terdampak pun jadi terdampak karena kebijakan pemerintah untuk physical distancing ya dari akhir Maret sampai Lebaran, kemudian dibuka, sekarang mulai dibatasi kembali. Jadi double impact gitu ya. Satu dari sisi usahanya terdampak, kedua kaminya juga terdampak dari sisi proses bisnisnya ya. Karena ada regulasi ya. Ada regulasi dari pemerintah yang ya kalaupun kita termasuk industri yang esensial yang diperkenankan ya. Ini memang untuk menyampaikan hal ini kepada aparatur desa, terutama tingkat RT RW ini tidak semuanya bisa menerima. Seperti itu. Tapi secara umum sih saat ini new normal, belum normal seperti semula. Ya mungkin bisa jadi ini new normalnya. Beberapa majelis kita itu tidak kumpul 100%. Tapi pembayarannya alhamdulillah sudah mulai 100%. Oke. Kita mundur sedikit Pak Udin ya. Tentang bagaimana, karena mungkin belum semua sahabat-sahabat penggiat koperasi syariah memahami apa itu pembiayaan kumpulan, apa perbedaannya dengan pembiayaan yang mungkin yang biasa secara umum sudah dilaksanakan. Mungkin Pak Udin bisa menjelaskan secara singkat
pembiayaan kumpulan itu seperti apa sih produknya gitu? Ya, pembiayaan kumpulan ini sesuai dengan namanya. Ini kan salah satu produk yang mengadopsi Grameen Bank ya. Oh iya, Profesor Muhammad Yunus ya. Betul, Profesor Yunus penerima Nobel tahun 2006 ya, Nobel perdamaian. Jadi BMT Idcon sejak 2010 menerapkan model pembiayaan kumpulan ini yang memang dari sisi nama produk sih berubah-ubah ya. Terakhir kita menggunakan istilah pembiayaan majelis Idcon. Ya. Secara umum sebenarnya memang uniknya adalah pertama anggota wajib berkumpul. Anggota wajib berkumpul. Jadi branchless ya, jadinya mereka tidak datang ke kantor kita, mereka datang ke kumpulan-kumpulan, majelis-majelis yang sudah kita bentuk. Kemudian mitigasi resikonya ketika ada masalah, mereka biasanya kita wajibkan untuk melakukan tanggung renteng. Nah ini memang yang edukasinya tidak mudah dan kalau salah tanggung renteng ini menjadi buah si malakama ya. Bisa masalahnya selesai, bisa justru timbul masalah baru. Ya, skema tanggung rentengnya. Jadi yang bisa memastikan mereka kreditnya atau pembiayaannya lancar, yang pertama adalah ngumpulnya, yang kedua adalah tanggung rentengnya. Nah, jadi kalau makanya ketika pandemi kita dibatasi untuk berkumpul jumlahnya maupun lamanya gitu ya, ini menjadi persoalan tersendiri untuk pembiayaan kumpulan. Nah, oh iya tadi kumpulan ini nggak pakai jaminan ya. Tidak pakai jaminan sampai dengan pembiayaan 10 juta. Ya, saat ini sih kita pembiayaan pertama bisa sampai 5 juta. Ya tergantung tentu usahanya ya. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini kita cukup selektif untuk pembiayaan di atas 5 juta tanpa jaminan. Biasanya kami cek juga tuh sliknya ya. Kebetulan BMT Idcon terdaftar member Biro Kredit Swasta ya, Klik namanya. Seperti itu. Kira-kira singkatnya poinnya sih itu ya. Karena untuk saat ini pola kelompok itu salah satu model pembiayaan yang banyak diminati. Lembaga keuangan, bank, lembaga keuangan seperti modal Ventura, koperasi apalagi, BPR juga ada. Jadi lengkap lah ya, dari bank umum, BPR, modal Ventura, koperasi, LKM masuk ke sektor itu ya? Masuk ke sektor itu. Jadi sudah sebenarnya pembiayaan kumpulan itu sudah saya sebut red ocean ya. Sudah berdarah-darah gitu ya. Maka BMT Idcon dalam hal ini tentu harus memiliki diferensiasi ya. Harus ada bedanya apa sih dengan pola kelompok kompetitor ya, seperti itu. Oke. Sebelum itu Pak Udin, saya ingin karena tadi ada salah satu uniqueness-nya itu adalah pembiayaan ini tanpa jaminan. Ya. Oke. Lalu untuk pembuatan kelompok itu, apakah ada kriteria tertentu semacam fit and proper sehingga orang-orang yang mau bergabung itu, kita kasih lisensi untuk bisa bergabung sehingga karena kita harus menjamin kan bahwa ini mereka adalah orang-orang yang amanah dan apakah ada kriteria tertentu sehingga kita bisa mitigasi resiko juga karena dari awalnya dari sumber daya ini nih yang sebagai pelaku penerima manfaat pembiayaan. Gimana menurut Anda? Jadi kelihatannya saya harus menjelaskan agak detail dari proses pembentukan majelisnya ya. Kita sebelum terbentuknya kelompok ini, majelis ini, memang ada dimulai dari survei wilayah, apakah wilayah tersebut cocok untuk pembiayaan kelompok atau tidak. Ada survei wilayah dulu ya? Survei wilayah dulu, kemudian pertemuan umum dengan aparat kecamatan, aparat desa seperti itu. Setidaknya minta izin lah biasanya keberadaan BMT Idcon di sana. Kemudian nanti ada pertemuan warga. Nah, jadi kita itu membentuk majelisnya itu based on wilayah RT RW. Ya, satu RT, satu RW gitu.
Ya, bukan berdasarkan kesamaan usaha, tapi berdasarkan geografisnya ya, lokasinya. Dia satu RT atau satu RW. Biasanya kami memang meminta rekomendasi dari aparatur desa, RT RW terutama, atau dari ibu-ibu PKK ya. Itu biasanya yang biasa kami mintai istilahnya rekomendasi. Ini warga mana saja yang memungkinkan. Tapi sebenarnya dari sisi BMT Idcon-nya, pemilihan anggota ini tidak seribet pembiayaan di luar kelompok ya. Selama dia wanita ya, hidup. Syarat umum tuh ya, wanita. Ya, wanita. Jadi hidup, gender sudah berubah atau enggak? Gendernya harus wanita. Harus wanita. Jadi nanti mereka biasanya membentuk kelompok 10 sampai 30 orang. 10 sampai 30 orang. Nah, kalau sudah ada lanjutannya biasanya kami lakukan uji kelayakan. Nah, itu fit and propernya. Oh, ada ya? Tapi skemanya memang agak berbeda dengan analisa pembiayaan pada umumnya. 2 di antaranya itu adalah metode scoring. Ya. 1, jadi dari 3 itu scoring 2, yang satunya itu analisa repayment capacity, itu saja. Ya. Kemudian kita lakukan yang disebut dengan pendidikan dasar anggota. Ini bagian daripada jati diri koperasi ya. Salah satunya ini prinsip koperasi itu kan pendidikan ya. Pendidikan perkoperasian anggota. Itu biasanya kami sampaikan 3 hari, kemudian ada ujian pengesahan majelis, barulah terbentuk majelisnya. Jadi di majelis-majelis inilah mereka mulai pengajuan pembiayaan, ya mulai dari menabung, karena koperasi ya wajib nabung dulu, namanya juga simpan pinjam ya. Jadi nabung dulu, kalau belum anggota belum boleh mengajukan. Nabung dulu, kemudian pengajuan pembiayaan, pencairan, realisasi di sana ya, kemudian angsuran, itu semua dilakukan di lokasi yang sudah kita tunjuk di salah satu rumah anggota kita, sudah jadi anggota nih. Nanti kalau ada yang baru-baru lagi tinggal ikut ke majelis yang sudah ada di wilayah tersebut. Seperti itu, Pak. Oke ya, jadi dia ada semacam, kan yang kita khawatirkan, ini terus terang ini menjadi kekhawatiran juga, ada pertanyaan juga yang itu, apakah kumpulan ini sama dengan yang punten, mohon maaf, orang sering sebut Bang Emok gitu. Nah, tapi ketika saya mendengar Pak Udin bilang ada proses katakanlah kulunuwun dulu ke RT RW setempat, saya yakin seharusnya dia different gitu dengan yang biasa dicitrakan sebagai bang ibu-ibu yang ngumpul itu. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya, karena memang dia legal, ada silaturahmi ke RT RW desa seperti itu. Jadi seharusnya tidak perlu ada anggapan bahwa ini adalah semacam bank liar atau apa yang mencoba mencari kesempatan dengan model bisnis seperti itu. Enggak ya, Pak Udin? Sampai hari ini yang saya ketahui, semua lembaga keuangan yang modelnya Gramin itu berbadan hukum. Seperti yang tadi saya sebutkan, baik itu Bank Umum, BPR, lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah. Yang saya tahu ya. Kemudian muncul istilah Bang Emok, awalnya itu istilah yang tidak negatif, seperti orang mengasosiasikan sekarang itu Bang Emok sama dengan rentenir. Jadi bias gitu istilah itu gitu. Padahal yang awalnya Bang Emok itu hanya menunjukkan istilah ngumpul-ngumpul ya, sama seperti ketika kita bicara tentang bank keliling gitu. Ya kan biasanya lembaga keuangan yang penagihannya secara keliling ya, kira-kira seperti ini kan ngumpul-ngumpul, duduk emok. Padahal kalau di Idcon sendiri sebenarnya tidak duduk emok, Pak, duduk sila ya. Jadi nggak disebut bank emok. Ya, hanya memang ada arti yang kemudian jadi berubah, yang tadinya hanya istilah duduk kemudian menjadi duduk emok ya. Kemudian menjadi rentenir. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Dan ternyata memang beberapa petugas kami juga menyebutkan beberapa oknum. Jadi saya sebut
ini bukan persoalan lembaganya ya, oknum petugas yang mungkin juga karena dikejar target gitu ya, penyelesaian persoalan masalah-masalah yang ada di majelisnya, di kumpulannya, kemudian melakukan penagihan dengan cara yang kurang baik. Awalnya mungkin ya, bukan mungkin ya, nyatanya begitu. Awalnya begitu. Beberapa lembaga bahkan kami ketahui juga berhubungan bersitegang lah gitu ya dengan LSM gitunya. Itu jadi sebenarnya awalnya nggak begitu gitu. Tapi kali ini nyatanya memang kalau sudah bicara Bang Emok, asosiasinya rentenir. Ya kalau asosiasinya rentenir berarti berbunga mahal gitunya, kejam dan seterusnya lah gitu. Karena sekarang memang kondisinya Pak Lutfi, beberapa anggota kita itu tidak lagi terjerat rentenir atau pelepas uang tidak resmi, tapi yang terjadi mereka terjerat lembaga keuangan mikro, Pak. Jadi satu anggota bisa memiliki beberapa, bahkan ada yang lebih dari 5 gitu, 5 pinjaman di lembaga keuangan Pola Gremin. Akhirnya kan muncullah statement-statement dari masyarakat bahwa Bang Emok sama dengan rentenir. Ya itu yang kemudian kami ada asosiasi Pepindo ya di beberapa lembaga keuangan yang Pola Gremin untuk bermufakat gitu ya. Kalau ada wilayah yang jumlah kompetitornya lebih dari 3 gitu, kita harus mundur. Ya, ini kita sepakat sebenarnya ya di jajaran manajemen itu sepakat. Hanya kemudian terjadi kayak misalnya beberapa ada cabang kita yang ketika kita masuk tuh kita itu yang kedua kan maksimal 3 ya, kita yang ketiga gitu. Tapi kemudian ada lembaga lain masuk ya, bahkan kadang-kadang ekstrim gitu ya, kumpulan kita disusupi dalam tanda petik ya. Tugas dari kompetitor kita itu menawarkan pembiayaan baru lagi, diterima oleh anggota. Ya karena kan masyarakat itu kadang-kadang tahu enaknya aja ya, nggak berpikir soal akhirnya gitu. Dan sebagian besar persoalan yang muncul itu dari situ, persoalan-persoalan itu. Maka kami tidak henti-hentinya setiap kumpulan itu menyampaikan berkenaan dengan bahayanya hutang berlebih. Bahkan materi hutang berlebih ini bagian yang tidak terpisahkan dari PDA hari kedua itu. Hari pertama. Ya terkait dengan hutang berlebih kita sampaikan ya bahayanya meminjam tanpa perencanaan yang baik gitu. Jadi kita sebut ada hutang baik, hutang buruk gitu. Itu kita sampaikan di awal. Ya beberapa mau mengikuti saran-saran dari petugas kami. Beberapa lagi ya tetap karena bakatku butuhnya. Karakter semua diambil gitu ya, akhirnya jadi persoalan. Oke, itu jadi memang titik kritis yang kalau boleh saya itu ya adalah ketika seperti yang di awal tadi Pak Udin bilang, ini model bis ini sudah masuk ke area red ocean. Ketika teman-teman mungkin tidak yang pengelola ini tidak mengambil sikap yang bijak untuk taat pada kode etik yang ditetapkan oleh manajemen. Betul. Itu yang bisa mungkin menjadi akar masalahnya ya. Kan ketika dia, kalau saya pikir kalau semuanya dalam kapasitas maksimal 3 lembaga dalam satu wilayah, tidak akan terjadi over indebtedness ya. Jadi masih cukup kan kalau kita hitung DSR misal debt service rata-rata mungkin 30% masih ada lah orang itu ya. Masih masuk. Karena memang sekarang kita lebih banyak memang komunikasi dengan RT RW lebih intens ya. Sebelum-sebelumnya ada beberapa kita asal Pak RW-nya juga ya mangga gitu ya. Tapi sekarang edukasinya kelihatannya dari pemerintah cukup baik ya. Jadi RT RW pun kalau melihat kondisi masyarakatnya tadi ya, wah ini udah terlalu banyak Bang Emoknya, itu udah disampaikan dari awal. Biasanya kami juga mundur teratur dan tentu tadi kami saat ini memang backbone pendapatan kita sebagian besar dari
kumpulan ya. Tapi alhamdulillah sejak 2020, maka kemarin tuh pandemi itu kalau kami hanya mengandalkan dari kumpulan saja, bisa jadi bulan Maret, April, Mei itu bisa nggak gajian, Pak. Tapi alhamdulillahnya kita sudah menyasar ke segmen yang lain, sehingga hari ini itu rata-rata sudah turun lah ya, tadinya 100%, sekarang yang pendapatan kita dari pola kelompok itu sekitar 60-65% saja. Artinya sudah buat pilar baru, mulai pilar ada baru sudah pilar baru ya. Betul ya, termasuk juga yang tadi naik kelas. Jadi sekarang tuh kita lebih scale up dari anggota-anggota kita yang dari majelis-majelis itu untuk mendapatkan pembiayaan yang tidak ngumpul lagi. Bahkan beberapa ada yang kami sarankan untuk udah di lembaga yang lain dilunasin aja. Ya apalagi yang tidak syariah, tentu ini kan kami punya misi ya sebagai koperasi syariah ya. Yang tidak syariah biasanya kami minta untuk sudah dilunasi saja dari kami dengan pembiayaan kita sebut bangun usaha syariah ya. Ini untuk scale up anggota-anggota kita yang tadinya hanya maksimal sampai 10 juta, mereka mulai naik kelas. Nah yang naik kelas ini adalah biasanya di cabang-cabang yang pembiayaannya sudah di atas ke-5, ke-6 kali ya, udah loyal gitu ya. Nah, itu biasanya kami berikan pembiayaan modelnya berbeda sama sekali. Yang tadinya tidak berjaminan, harus ngumpul, harus tanggung renteng, sekarang jadi individu. Ya mereka kalau jaminannya macam-macam, mulai dari kendaraan sampai asetnya mereka rumah lah misalnya, seperti itu. Ya, itu juga sudah mulai. Jadi ya udah ekspansinya dari anggota kita yang ada saja, dan ini justru yang mengangkat pendapatan kita di akhir-akhir 2020, Pak. Oh iya. Ya gitu. Jadi pembiayaan kumpulan ini oleh Pak Udin selaku manajer manajer umum di Itkon dijadikan stepping stone ya, batu loncatan untuk menyeleksi ya. Betul. Menyeleksi pelaku usaha mikro yang tadinya mungkin tergabung ultra mikro menjadi mikro gitu. Ya, naik kelas ya. Naik kelas, dan itu dengan proses yang baik Pak Udin juga mendapat bahan, katakanlah mitra pembiayaan juga yang sudah terseleksi gitu. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Jadi memang ya itu sesuatu ya buat kami. Alhamdulillah kita juga belajar cukup banyak ya tentang mikro ini. Beberapa kita juga hire orang-orang yang kompeten di bidangnya ya, kita pelajari, ternyata memang potensinya cukup besar. Termasuk ultra mikro yang tidak bisa ngumpul itu juga ada, Pak. Segmen itu ada. Ultra mikro yang nggak bisa ngumpul. Karena gini, di pola kelompok itu, di dalam satu kampung, satu desa itu kecenderungannya yang minjem itu aja gitu. Kecenderungannya. Ya, anggaplah misalnya di satu desa itu ada 6.000 kakak gitu. Itu biasanya maksimal 2.000 lah ya. Ya artinya dan tiap lembaga yang masuk ke situ ya 2.000 orang itu aja gitu yang pinjam. Ya, nah sisanya itu ada usaha-usaha tertentu yang atau segmen masyarakat yang memang tidak siap dengan skema ngumpul, itu banyak. Ya, dan ini terbukti. Kita sekarang sudah mulai juga ya yang individu gitu ya, berjaminan bisa juga. Ya kembali ke tadi, yang kumpulan tidak kita tinggal, Pak, tetap ya. Namun tadi kita batasan-batasannya diperketat, Pak. Termasuk tadi berkaitan dengan dia pinjam ke berapa banyak lembaga. Ya, itu kami pastikan petugas kami kalau di istilah yang UMKM itu ada trade checking. Ya, trade checking, Pak. Sebelumnya kita masa bodoh tuh, nggak ada, pokoknya dia mau ngumpul, rekomendasi dari ketua kumpulannya ya sudah pinjam. Sekarang itu kita lakukan trade checking. Ada tambahan ya? Ada tambahan.
Gitu. Bahkan kalau yang meragukan, kita sudah punya fasilitas slik, ya kita slik dulu. Ya, dicek dulu ini gitu. Ya, itu lebih detail ya, lebih manajemen resikonya ya kita perbaiki lah gitunya. Ya karena ini dengan kondisi red ocean, lalu pemainnya juga banyak, tidak ada jaminan. Ya. Terbayang kalau dari sisi mitigasi resikonya tidak diperbaiki, suatu saat akan meledak tuh NPF-nya kalau itu. Tapi kalau dari awal sudah ditata sedemikian rupa, insya Allah aman Pak Udin ya. Insya Allah. Karena memang kecenderungan masyarakat untuk mengumpul di pedesaan terutama itu mungkin budaya yang masih kuat ya. Ya. Tapi di sisi lain kalau sudah agak bergeser ke daerah perbatasan kota mungkin udah nggak ada budaya seperti susah. Justru gimana Pak Udin? Justru sekarang ekspansi kita malah lebih banyak di kota Pak. Oh gitu ya? Nah ini juga unik ya. Sebelum ini memang risetnya kita lakukan cukup lama. Yang awal-awalnya memang kalau di kota tuh persoalannya ngumpulnya yang susah ya. Ngumpulnya yang susah. Tapi nyatanya bisa. Hanya saja memang treatmentnya agak berbeda ya. Treatment pendekatannya terutama dari sisi ke anggotanya itu agak beda. Kemudian juga ada beberapa kekhususan ya terkait dengan misalnya status rumah gitu ya. Seperti itu tuh kan agak beda dengan di rural ya dibandingkan yang urban. Itu memang tidak bisa kita hindari. Maka syaratnya menjadi berbeda Pak antara yang di kota, kebayang Pak di kota Bandung. Ya, itu kan banyak wilayah-wilayah yang padat penduduk gitu. Bahkan ada salah satu kecamatan kan yang terpadat di dunia ya. Adanya di Bandung kan. Itu punya anggota kita di sana. Kemarin Pak Kadis juga sempat berkunjung ya ke sana. Ternyata ketika treatmentnya benar, aman Pak, bisa juga. Ya, tapi sekali lagi agak beda. Penanganannya agak beda. Harus ekstra hati-hati ya. Ekstra hati-hati karena memang kan mereka sudah melek finansial ya. Literasi finansialnya lebih baik dibandingkan dengan yang di rural di desa di rural gitu ya. Itu tentu akan berbeda juga. Jadi pricing ini jadi kadang-kadang hitung-hitungannya lebih detail ya buat anggota-anggota kita yang di kota. Tapi buat kita ya nggak masalah. Justru saya melihat miskin kota itu kondisi sekarang gitu ya, lebih bahaya Pak kalau kita tidak selamatkan dibandingkan miskin desa. Miskin desa itu kalau nggak makan mereka masih bisa ya tadi ya, karangan masih luas, bisa nanam singkong, makan masih memungkinkan dari hasil panen padinya. Di kota Pak nggak ada apa-apa ya, kalaupun ada urban farming gitunya, ya apakah cukup untuk dia makan sebulan gitu ya. Jadi kalau nggak makan beneran nggak makan gitu ya. Ini terjadi gitu ya beberapa anggota kita. Dan karena konsumtivismenya sangat tinggi gitu ya, jadi rentenir juga merajalela Pak. Belum lagi ketika mereka ada di perkotaan, sentuhan teknologi lebih mudah, mereka bisa tersentuh oleh pinjaman online yang lebih berbahaya ya. Betul. Itu sudah beberapa juga ya menyedihkan lah ya kalau kita ceritakan. Anggota kita ada juga yang awalnya hanya pinjam 1,5 juta gitunya, tapi nggak tahu tuh kayaknya sih nggak ada database gitu ya, nggak bisa bayar, muncul pemberitahuan dari pinjol yang lain, akhirnya sampai 30 juta, 15 juta gitu, yang tadinya kecil gitu. Bunganya murah kok katanya, berapa 3% per hari. Ini harus masyarakat harus jelas ya. Per hari, aduh luar biasa. Tipu-tipu yang dari medsos ini gitu ya. Balik lagi ke ini Pak Udin, balik lagi ke pembiayaan kumpulan. Masyarakat tadi ibu-ibu, saya ingin tanya, apakah mereka itu semuanya harus kebutuhannya untuk sektor produktif atau bisa konsumtif juga, gimana? Bisa menjelaskannya Pak Udin? Ini dia. Di sini syariahnya Pak. Jadi tentu harapannya kami ini untuk
produktif ya. Usaha produktif ya. Harapannya seperti itu. Namun kan akad yang kita gunakan ini kan murabahah. Akadnya murabahah. Jadi kalau mereka dagang barang dagangannya atau persediaan barangnya yang akan kami biayai, belilah gitu ya secara murabahah. Karena ini yang paling mudah ya untuk anggota pahami dibandingkan misalnya dengan metode bagi hasil. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anggota itu gunakan untuk pembelian selain barang dagangan. Gitu. Ya kan dagang seblak misalnya kita sebut pembiayaan 5 juta. Seblaknya segimana tuh Pak? Ya modal seblak itu 1 juta udah kegedean Pak. Akhirnya mereka memang ada ya beberapa yang digunakan untuk biaya sekolah paling banyak nih. Ya paling kan konsumtif sebenarnya. Maka kita jadi akadnya ijarah mulyasa sekolah. Kami pastikan bahwa itu dibayarkan ke sekolah dengan meminta bukti pembayaran atau beberapa kita bayarin gitu langsung ya, jadi kelihatan effortnya. Kemudian yang kedua, tidak menutup juga mereka gunakan untuk renovasi rumah. Cukup kalau di kampung Pak, karena ada testimoni juga dari anggota kami yang ya anak-anaknya sudah ya maksudnya biaya sekolah mah cukup lah gitu ya. Yang awalnya tidak di keramik menjadi di keramik, yang tadinya setengah tembok ditembok semua. Gitu. Rumahnya ya? Dicicil, ya dicicil, ya cukup kalau buat mereka tuh metode membangun rumah tumbuh lah gitu ya. Itu banyak. Tapi bahkan ada juga yang memang digunakan untuk membeli perabot rumah tangga. Ya, yang kekinian sih karena daring akhirnya beli handphone. Kan tidak bisa kita hindari Pak. Tapi poin utamanya, ini poin utamanya. Kenapa diperkenankan? Ini kan tidak produktif. Kalau kita nggak kasih pembiayaan untuk membeli handphone misalnya, modalnya kepake, kecoceng ya. Modalnya jadi kepake. Gitu, daripada modalnya kepake, ya udah modal aman utuh, silakan gunakan ya. Ini yang buat beli handphone dari Itkon gitu Pak. Jadi ini ya kalaulah harus di switch gitu ya misalnya, ya udah anggap aja modalnya dibeliin switch modal handphone, modalnya dari kita, bisa aja seperti itu. Tapi kan ini kaitan dengan akad nih. Ini yang kemudian ditegur juga oleh Dewan Pengawas Syariah, yang nggak bisa gitu Pak Udin. Nyatanya saja, memang dia beli apa, sehingga peruntukannya ya sesuai gitu. Ya kalau memang bahkan multi produk ini kan boleh ya, Fatwa 119 tentang ultra mikro gitu. Itu kan diperkenankan multi barang. Akad untuk itu ya. Untuk yang penting spesifikasinya jelas, barangnya apa saja. Dan ini kita harus ada monitoring setelahnya. Jadi pembiayaannya berlaku efektif 1 minggu kemudian kan, seperti itu. Jadi ada proses wakalah ya. Wakalah dan mu'alak Pak. Wakalah. Jadi sesuai dengan Fatwa 119 itu. Jadi wakalah dan mu'alak. Oke. Kemudian Pak Udin untuk memonitor agar semuanya sesuai rencana, artinya proses pendampingan juga harus intens ya dalam ini. Atau cuma kumpul, apa sih yang disampaikan ketika orang kumpul itu, apakah sekedar lagi atau ada gimana Pak Udin? Kita buat standar itu Pak, ada yang disebut dengan standarisasi majelis ya. Standarisasi majelis. Pertama dari sisi majelis sendiri kita punya standar yang itu wajib dikunjungi oleh manajer setiap minggunya. Sudah ada terjadwal. Ya, selain tagihan diantaranya yang wajib disampaikan oleh petugas adalah hadis arba'in. Kita pikir kalau ceramah mereka kelamaan gitu ya. Kemudian tenaga kita juga tidak semuanya dari pesantren. Maka yang paling mudah adalah setidaknya ini kan ladang dakwah kita ya Pak. Kita sampaikan hadis 40 Pak, hadis arba'in. Ya, itu yang pertama pembedanya. Yang kedua, di luar kelompok kita alhamdulillah mendapatkan hibah pelatihan dari ILOI. Salah satunya adalah pelatihan tentang training of counselor, TOC.
Nah ini kita waktu itu ada sekitar 10 orang konselor yang ini kemudian kita duplikasi ke petugas-petugas kita menjadi konselor. Ada metode konseling yang kami lakukan, terutama ini yang kami prioritaskan adalah karena kami harus laporan triwulan gitu ya ke PIP, UMI, Kementerian Keuangan. Itu biasanya kami lakukan ke semua anggota UMI. Nah, itu ada terjadwal, biasanya 3 bulan. Itu ada. Termasuk metode konseling inilah yang ya boleh disebut menyelamatkan beberapa yang akhirnya tidak jadi NPF, Pak. Oh gitu. Ya, itu kita konseling. Ya, konseling alhamdulillah beberapa terbuka mau menyampaikan keluh kesahnya. Sebenarnya kan solusinya dari mereka juga ya, kita hanya menggali saja. Kemudian mereka menyampaikan, oh saya sedang kondisi seperti ini, baiknya gimana ya? Ya ujung-ujungnya sebenarnya solusinya dari mereka sendiri. Artinya ada proses skill tertentu untuk konseling yang harus dimiliki oleh tenaga pendamping ya. Tidak kemudian mereka mahir gitu ya, tapi berjalan waktu mereka bisa juga gitu ya. Beberapa sebenarnya untuk yang amatir-amatir mah yang penting mau mendengarkan curhatnya anggota saja itu sudah dianggap konseling gitu, karena mereka butuh juga ya. Beberapa juga kita memberikan arahan ya ke petugas majelis, ini seperti ini loh kondisi sekarang, ini harus disampaikan. Dan yang paling penting sebenarnya kemarin kita punya kebijakan untuk menyelamatkan agar tidak NPF, kita lakukan reschedule ya. Reschedule. Jadi kan kita pertama relaksasi itu ada yang 5 minggu, ada yang 7 minggu, tidak bayar sama sekali Pak. Kosong banget ya? Kosong. Ya udah jelas lah cash flow kita anjlok lah gitu ya. Uang yang ada. Untungnya anggota aman yang narik ke tabungannya. Kita selamatkan itu, bahaya nih kalau terjadi ras. Pasca lebaran mereka usaha ada beberapa yang belum bisa bayar. Jadi endingnya tuh sampai ada yang 10 minggu Pak. Ya sudah kita ambil kebijakan untuk reschedule. Ya. Saldonya berapa? Saldo pokok dan marginnya, kemudian kita bagi jumlah angsuran yang mereka sanggup. Oh, gitu. Aduh, sanggupnya 30.000. Berarti misalnya dia ada saldo masih 1,5 dibagi 30.000. Rata-rata itu bisa sampai 50 minggu, Pak. Ya. Dan kita tidak nambahin margin, Pak. Ya udah jelas kalau nambahin margin namanya riba, Pak. Ya, nggak ada itu. Ya nggak boleh lah ya, udah jelas itu. Ya, kalaupun memang hitung-hitungannya rugi lah. Tapi nggak tahu. Yang kami khawatirkan itu negatif spread sebenarnya ya. Aduh, jangan sampai ini negatif spread. Ketika kita hitung, karena memang mereka flat ya tadinya angsurannya, ya alhamdulillah ya ada beberapa yang masih aman lah ya. NIM-nya masih cukup lah untuk kita. Hanya memang kami harus penghematan tentunya ya. Dan mungkin ini langsung ya dari doa-doa kita, ternyata kita memberikan relaksasi, kita memberikan reschedule kepada anggota, dibayar kontan Pak sama Allah. Pakai apa itu? Subsidi margin dari pemerintah Pak. Alhamdulillah. Selamat ya. Ternyata digantiin ya. Jadi akhirnya itu subsidi margin ke anggota ya. Tapi kan jadi yang tadinya tidak bayar jadi bisa bayar tuh dari situ ya. Walaupun itu khusus untuk marginnya. Jadi pendapatan gitu ke kitanya, bayar ke anggotanya. Kalaupun tidak 100% jadi pendapatan Pak, karena ada beberapa yang sudah lunas jadi ya masuk ke tabungannya. Tapi kan amanahnya harus sampai ke anggota. Kemarin kita sampai diperiksa BPK berkaitan dengan subsidi margin. Koperasi pertama yang berhasil meluncurkan subsidi margin untuk koperasi. Ya itu sesuatu. Kok ternyata baru Itkon ya. Karena memang teman-teman koperasi waktu itu ragu-ragu ini beneran ini ada nih. Nanti diperiksa kumaha dan seterusnya. Kita mah pokoknya ada info seperti itu waktu itu dari PIP. Wah langsung saja sudah ajukan lah sesuai dengan yang diminta, data-data segala macam. Kami dibantu banyak oleh PIP dengan SIKP-nya,
sistem keuangan apa itu SIKP, sistem informasi kredit program. Sistem informasi kredit program. Itu udah datanya lengkap di situ, kita tinggal tambahin info-info yang kurangnya, dikirim, diupload. Alhamdulillah 600 juta kita terima. Alhamdulillah. Ya gitu. Ya lumayan ya, jadi laba kita jadi positif. Berkah itu Pak Udin ya. Berkah ternyata. Karena memang syariah itu kan ketika walaupun memang di atas kertas sudah terbayang rugi ketika memberikan relaksasi ya. Bagi kita itu ya memberikan keringanan. Betul. Akibat pandemi ternyata Allah punya skenario lain ya. Betul. Dan memang ya Allah skenario-nya seperti itu. Kami juga dapat dana murah dari LPDP. Subhanallah. Ya relaksasinya 6 bulan, nggak bayar pokok, ya bayar bagi hasilnya saja. Wah luar biasa. Sumber jadi beberapa koperasi bingung nyari dana di masa pandemi. Kita di akhir tahun malah kebanyakan dana Pak. Subhanallah. Jadi ini kalau saya lihat ini case-nya Pak Udin yang memberikan relaksasi, lalu kemudian mendapat berkah dari program subsidi margin. Ini kayaknya ya memang janji Allah seperti itu ya. Surah Ibrahim ayat 7 itu in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. Jadi kalau kita menolong orang lain sesungguhnya kita menolong diri sendiri, dan ini jadi fakta empiris ya di BMT Itkon ya. Betul. Luar biasa sekali. Jadi memang ketika kita berbicara koperasi syariah, maka sesungguhnya kita juga harus kafah. Karena kita ingin mengundang datangnya pertolongan Allah, ternyata secara logika nggak masuk akal gitu loh. Betul. Memberikan relaksasi dan alhamdulillah ya itu seperti itu ya. Dan saya selalu menekankan ke teman-teman terkait dengan akad syariah ini. Koperasi syariah itu bukan hanya akadnya saja yang syariah. Itu mah kudu lah gitu ya. Kudu. Saya selalu bilang teman-teman, kalau akadnya, kalau monitoringnya tidak sampai, ya ini ibarat kita itu kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka. Gitu. Jadi akadnya batal kan kalau itu tidak terjadi. Mu'alak itu kan nggak boleh kalau syarat, soalnya syaratnya tidak terpenuhi berarti kan. Syarat jual beli itu kan harus ada, kan rukun itu ya, bukan syarat malah rukun itu. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, ini ibarat kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka itu. Itu bukan nakut-nakutin, dan nyatanya begitu. Ya. Nyatanya begitu. Yang kedua juga tadi ya, bukan hanya soal akadnya yang syariah. Ya, karyawannya harus syariah. Bukan syariah ya. Bukan soal saya pakai peci, bukan ya. Ini menutupin botak aja sebenarnya. Ya. Jadi kelakuan kita juga harus syariah. Gitu. Jangan sampai ya kami juga pendidikan pembinaannya ke karyawan ada yang disebut dengan Majelis Pembinaan Itkon MPI. Mutabaah yaumiyahnya ditanya sholatnya berjamaah tidak, sholat tahajud enggak, sebelum briefing wajib duha, briefing baca Quran, hari Jumat baca Al-Ma'surat gitunya. Karena sekali lagi kami yakin bahwa dengan kita menjalankan sunnahnya, menjalankan ibadah-ibadah wajib tentunya akan mengundang pertolongan Allah. Dan itu semua terbukti. Makanya ke teman-teman tuh ya, THR sempat ditunda, ternyata di akhir-akhir alhamdulillah kita bisa bayarkan. Itu kan ya tadi min haitsu la yahtasibnya pertolongan yang tidak. Alhamdulillah ya. Jadi memang kita melihat ternyata saat kita berbicara tentang pembiayaan kumpulan, tantangannya tidak mudah. Ya, tantangannya tidak mudah, tapi jalan itu masih ada gitu. Walaupun memang hari ini ketika dia sudah masuk ke di area red ocean memang harus lebih hati-hati. Cuman di sisi lain kita juga harus memperhatikan segmen pasar yang ternyata memang banyak yang butuh, sehingga agar mereka tidak terjebak dalam hal yang lebih jelek lagi gitu. Seperti yang tadi Pak Udin sempat sampaikan, ada orang yang terjerat pinjol mungkin karena dari itu. Tapi inilah tantangan bagi koperasi syariah untuk mengambil peran secara cerdas dan cermat agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat hari ini. Mungkin itu dialog kita hari ini. Terima kasih. Apakah Pak Udin ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Udin. Yang terakhir perlu saya sampaikan,
ada yang terlupa ya, semua pertolongan tadi Allah itu sampai bisa jadi adalah karena doa-doa dari para mustahik yang terbantu dengan program-program Baitul Mal ini yang tadi mungkin belum sempat keluar ya. Jadi kita kan ada Baitul Mal Idkon ya, BMT ini kan Baitul Mal wa Tamwil gitu. Ini sekarang tuh sinergi. Semua kegiatan-kegiatan Baitul Mal itu menyokong kegiatan Baitul Tamwilnya. Tapi semata-mata ya sekali lagi kita karena di pola kelompok itu anggota-anggotanya sebagian besar itu kan mustahik. Sebagian besar mustahik. Jadi beberapa CSR dari perusahaan, kemudian bantuan dari Basnas kemarin waktu masa pandemi, dari kementerian, dari dinas itu tumpah ruah. Yang paling banyak mendapatkan bantuan adalah memang anggota-anggota kita yang ultramikro. Ya seperti itu. Termasuk kita juga mengajukan, kami diminta waktu itu mengajukan BPUM juga ya, kita ajukan itu ada sekitar 1.200 penerima manfaat ya. Ya tentu tidak masuk ke rekening Idkon kan, mereka langsung ya, kalau BPUM langsung ke rekening masing-masing gitu ya. Kita hanya ini dapat datanya kita sampaikan kepada anggota kami. Jadi selain dari sisi bisnisnya, sisi sosialnya juga sangat kental ya kita. Minggu ini juga kita ada pembangunan rumah yang mau roboh ya, salah satu non anggota sebenarnya, tapi memang ada di wilayah kerja kita. Padahal ada anak yatim yang kita berikan beasiswa senilai lebih dari 20 juta sampai kuliah insya Allah. Mudah-mudahan eksis terus, BMT Idkon-nya bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat. Jadi sesuai dengan motonya yang dibangun oleh para founder BMT Idkon, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi itu yang ditanamkan ke kami ya, ke teman-teman petugas majelis, manajer-manajer unit, disampaikan seperti itu. Ya udah banyak memberi. Ya jangan ya, harus kalau kita banyak memberi insya Allah ya tinggal nunggu saja itu ya nanti dari awalnya. Nah, seperti itu. Itu saya rasa Pak Lutfi. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin atas dialognya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat penggiat koperasi syariah bisa menarik pelajaran dari dialog kita hari ini. Jadi pembiayaan kumpulan itu memang berbeda dari pembiayaan biasa, namun ternyata banyak manfaat yang dipetik oleh BMT Idkon. Misalnya tadi bukan sekedar pembiayaan semata, juga bisa menyaring pembiayaan-pembiayaan baru ketika mereka naik kelas. Maka BMT Idkon sudah dapat bibit-bibit unggul untuk dapat menerima pembiayaan berikutnya dengan kapasitas yang lebih besar dan karakter yang tentu teruji. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian dialog edisi ketiga kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan dengan topik yang semakin menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.